Oke, balik lagi di channel Jaya First. Sesuai judul di thumbnail, hari ini gue mau review motor gue yang habis ganti draft gear. Gue tes ke puncak. Masih bersama bapak-bapak gabut. Benjol gue. Kita nungguin Sule datang, belum datang. Yang punya rumah juga belum keluar. Yang punya ke rumah lagi. Kok yang punya ke rumah? Yang punya rumah lagi. Karena ini malam Jumat. Di perjalanan kali ini gue nggak sendiri, gue sama adik gue, ada Aan juga, ada Ardi, sama ada Sule. Total kita berangkat itu 3 motor. 5 orang, 3 motor, gue sama adik gue, Aan sama Ardi, kemudian Sule sendiri. Gue pakai VR Cross X 150 gue, terus Aan pakai CBRK 45 siluman, terus si Sule pakai Beat 58. Kita di mana? Tajur ya? Anjing itu video goblok. Emang iya video. Gua baru sadar. Kita baru di Tajur, adek gua lagi kencing. Gue baru sadar anjing. Bapak-bapak gabut. Bapak botak. Ini bapak knalpot. Kono bapak aku lelah. Ini Bukan bapak-bapak. ini bapak gebuk. Panjang perjalanan enjoy sih. Kita start dari Lengkong Gudang, kita ambil jalur Victor yang nantinya ujungnya tembusnya di Pasar Parung. Dari Pasar Parung sampai Kota Bogor itu motor lebih fun to drive. Mungkin jalan sekitar 80, 90, sekali 100 itu motor udah tidak bisa ngimbangin yang lain. Tapi yang paling berasa itu ketika kita sudah masuk Gadok sampai Cisarua. Yang dimana di Cisarua itu banyak sekali tanjakan-tanjakan yang lumayan ekstrim, sampai motor yang gue naikin itu agak sedikit sulit untuk naik karena bobot gue pribadi itu sekitar 80-an lah, mungkin 84-85. Adik gue itu beratnya sekitar mungkin sekarang antara 65 sampai 70. Peterangan pun juga sama mengalami kesulitan untuk menanjak karena dia juga naik berdua sama kayak gue dengan bobot badannya dia yang mungkin 90 atau 93. Kemudian ada Ardi kan, dia juga boncengan sama Ardi. Ardi mungkin beratnya di bawah 70 lah. Di tanjakan yang paling ekstrim di puncak itu kita masih bisa nanjak kalau dipaksa. Gue pengen tahu nih kemampuan dari draft gear yang habis gue pasang di motor ini tuh seberapa kuatnya nih. Ya ternyata mampu meskipun dengan RPM yang gue push lebih tinggi ya, yang efeknya sampai suara mesin, suara knalpot sama suara si plat knalpotnya itu suaranya hampir sama, hampir terdengar sama ini ya kencangnya gitu. Itu dipush sampai setinggi itu RPM, ya ternyata memang motornya juga masih bisa nanjak dengan enak. Jadi pada dasarnya ini sebenarnya bukan motor yang nggak kuat, hanya motornya butuh power yang optimal aja, butuh power yang pas di tanjakan yang pas. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya, memang kalau gue bilang untuk ke puncak naik motor ini dengan draft gear yang udah diganti, itu memang agak sedikit underpower kalau menurut gue. Mungkin kalau jalan sendiri sih kayaknya kuat-kuat aja ya kalau jalan sendiri, cuman karena jalannya boncengan jadi motor ada agak sedikit berat. Tapi alhamdulillah kita sampai tujuan, karena kita ke puncak itu memang tujuannya untuk refreshing aja, sama emang tujuannya kita pengen makan sate Merangi. Jauh-jauh ke sini buat makan sate doang anjing. Woi. Anjing makan sate doang jauh-jauh makan. Mau ke Pegadaian. Anjir. Gua mau ngajuin kur. Aduh. Abang-abangnya no, abang-abang.
Mantap. Kulinya dua. Apa piringnya? Mesinnya di mana? Ada satu aja, ini double. Hmm. Kurang lah, ini. Berapa tusuk sih? Satu porsinya berapa? Yang kurang lah segini. Kurang kayaknya deh. Sama lu kan? Lu cuma bilang ini dong gitu. Kayak itu dong tukang sambal rujak. Ini namanya wet food. Enggak wet food anjing. Ngapain, Cok? Botak, tak. Tak. Botak. Set ini apaan, Jat? Diaduk-aduk doang anjir. Cuma bilang Idih. Pada makan apa sih lu? Buku pamplet. Tak, botak. Anjir. Jauh-jauh. Buset dah. Tahu bulat ini namanya. Jadi perjalanan dari rumah sampai ke Sate Marangi itu sebenarnya nggak ada masalah yang berarti ya. Paling kendalanya hanya di ini aja, ketika motor itu turun dari puncak pas dari Warpat turun ke bawah itu kan turunannya kan lumayan ekstrim dan itu panjang banget kan turunannya, panjang banget. Motor itu tuh sempat mati di turunan itu. Gue juga nggak ngerti kenapa, karena gue lebih banyak engine brake daripada ngegasnya karena itu turunan. Habis turun Warpat, dari Warpat ke bawah itu nanti di bawah ada pom bensin. Nah, sampai mendekati itu kira-kira 1 kilo sebelum pom bensin itu motor tuh mati. Motor mati yang dimana gue pikir bensinnya habis, karena kan posisi keran bensin itu kan gue ada di bawah ya, karena gue isi full. Karena gue ngerasa kayak motor bensinnya mau habis, akhirnya gue puter ke posisi rest. Dan motor hidup. Gue bilang sama rombongan gue kalau bensin gue habis, jadi nanti di depan pom bensin gue akan berhenti untuk ngisi. Ternyata begitu sampai pom bensinnya masih banyak. Gue nggak ngerti itu matinya kenapa, cuman asumsi gue kayaknya sih karena kita lagi turun, mungkin karena titik beban motornya berada di depan karena kita turunan, jadi kayaknya sih bensinnya turun ke bagian depan tangki dan itu nggak masuk ke lubang keran bensinnya. Asumsi gue seperti itu, karena nggak ada kendala apa-apa kok, tiba-tiba lagi jalan mati aja. Dan di starter agak sulit, tapi begitu mungkin karena gue mau berhenti gitu kan, gue ngerem, jadi mungkin bensinnya agak kocok sedikit masuk ke keran, akhirnya hidup lagi. Sebenarnya itu doang, nggak ada masalah kok. Habis dari Sate Marangi karena memang tempatnya untuk makan aja ya, nggak bisa untuk nongkrong, karena di situ juga tempatnya rame banget. Bahkan itu udah jam 11-an setengah 12 itu rame banget di sana. Jadi kita putusin untuk nggak nongkrong di sana. Jadi setelah kita makan, kita menuju arah pulang. Kita cari tempat kopi pinggir jalan, di mana itu lokasinya ada di Ataun, tapi di bawahnya. Jadi Ataun ada di sini, nah kita ada di bawahnya sini di pinggir jalan. Kita ngopi di sana untuk istirahat, ngobrol-ngobrol, terus juga ngademin motor. Meskipun di sana suhunya juga udah dingin, kita sempetin buat ketawa-ketawa, buat istirahat, untuk saling lempar jok sambil kita ngopi, nikmatin udara malam di puncak. Nggak lama setelah itu akhirnya kita putusin untuk pulang, karena tujuan kita sampai puncak sudah, makan di Sate Marangi Cipanas sudah, ngopi sudah, jadi sekarang kita pulang. Jadi segitu aja untuk review gua tentang gimana kalau motor yang udah diganti draft gear ini kita tes ke puncak.
Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalau ada yang ingin ditanya langsung tulis aja di kolom komentar, gue pasti baca, gue pasti bales. Gue JP, sampai ketemu di video selanjutnya.